Nelayan itu masih melaut. Karya Muhammad Hambali. Arulabok baru mengisi air di bak sewaktu mendengar keriuhan dari arah pantai. Ia keluar rumah dan melihat orang-orang sudah berkerumun. Ia bergegas menghampiri untuk segera tahu apa yang terjadi. Tampak perahu tua yang ia kenal terikat pada sebuah karang. Di belakang buritan perahu itu teronggok kepala ikan marlin raksasa dengan todaknya yang mencuat dan sisa-sisa tulang telanjang. Sambil menahan air matanya yang mulai mengembun, ia lekas meninggalkan kerumunan itu, menuju ke gubuk Dullah yang tak jauh dari bibir pantai selatan pulau. Lelaki tua itu rupanya tengah tertidur dan terlihat oleh Arulabok kedua tangan Dullah yang membikin ia akhirnya menangis. Ia lantas keluar dan menutup pintu, mendorongnya begitu perlahan sebab tak ingin membangunkan Dullah. Arulabok pergi ke warung tempat para pemalas biasa mabuk dan bermain judi. Lalu ia membawa segelas kopi panas dan ubi rebus ke gubuk itu, duduk di sisi Dullah yang terlelap. Arulabok sedang membaca koran basi yang terbit 3 bulan lalu, sewaktu akhirnya lelaki tua itu terbangun. Minumlah kopi ini. Tapi mungkin sudah tidak begitu panas. Lelaki tua itu menerimanya dan berkata terima kasih. Tampaknya tidurmu pulas sekali. Kau pasti lelah dan belum sempat membersihkan luka-luka di tanganmu itu. Air laut akan cepat membuatnya kering, ujar lelaki tua itu enteng. Sementara Arulabok menyorongkan ubi rebus untuknya. Kau perlu tahu apa yang kutangkap semalam, kata lelaki tua itu sambil mengupas ubinya. Ya, aku telah melihatnya. Akhirnya setelah berhari-hari, mengagumkan bukan? Sayang sekali, kau harusnya mengajakku. Lelaki tua itu tersenyum tipis sebelum menjawab. Ya, mungkin kau harusnya tak melewatkannya. Paling tidak untuk terakhir kali. Arulabok ingin kembali menangis mendengarnya. Tetapi ia tak ingin lelaki tua itu meledeknya sebagai bocah cengeng. Istirahatlah, Pak Tua. Akan kupetikan beberapa tangkai daun jarak untuk mengobati tanganmu. Arulabok beranjak dari duduknya dan mengembalikan koran ke tumpukan lain di atas rak yang sudah reot ke kiri. Tenanglah bocah, ini bukan apa-apa. Aku tahu, tapi kau perlu segera sembuh agar kita bisa melaut bersama lagi. Apa kau yakin? Tanya lelaki tua itu. Tentu saja. Baiklah, tapi sepertinya angin sedang kurang begitu bagus. Kita mungkin perlu menunggu beberapa hari. Kau juga perlu mengurus dulu luka-luka di tanganmu, atau kau hanya akan merepotkanku saja nanti. Lelaki tua itu tertawa dan memperlihatkan tulang rahangnya yang nyaris menembus kulit pipinya. Arulabok pun mengucap pamit. Oh iya, kalau kau kembali ke sini, jangan lupa kau bawakan koran yang lebih baru, ujar Dullah, sebelum Arulabok menyeret pintu. Arulabok tak menjawab, hanya mengangkat tangannya dan mengacungkan jempol. Sepanjang jalan, Arulabok mulai menangis. Ia bahkan tak peduli ketika melewati warung dan menjadi tontonan orang-orang yang duduk di sana sambil tertawa mengejek. Saat itu Arulabok hanya tahu bahwa ia ingin bisa kembali melaut bersama Dullah. Namun, ia tahu betul ayahnya akan menghajarnya bila sampai itu terjadi. Setahun yang lalu, Arulabok pertama kali diajak oleh Dullah melaut. Tentu saja, Dullah tidak lekas mengajaknya ketika Arulabok mengutarakan keinginannya. Perlu berminggu-minggu ia menunggu Dullah pulang dari laut, membantu mengikatkan perahu ke karang, merapikan jala, dan membawakan ikan cakalang hasil tangkapannya ke tempat pelelangan, sampai akhirnya Dullah mengajaknya bicara. Apa maumu, bocah? Kau tak usah memanggilku bocah. Kau harusnya dapat melihat bahwa badanku jelas lebih kekar dari tubuh rentamu itu. Baiklah, apa yang membuatmu tertarik dengan laut? Arulabok. Kau bisa memanggilku Arulabok, Pak Tua. Ya, Arulabok. Aku akui kau tampaknya punya cukup nyali untuk berlayar, anak muda.
Tapi kau perlu tahu, samudra adalah tempat yang keras, tidak cocok untuk anak muda sekarang yang lembek. Tentu saja aku tahu. Lalu, apa kau sudah meminta izin orang tuamu? Aku tidak perlu meminta izin. Baiklah, aku tidak akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa denganmu. Itu aturannya. Bila besok sore angin dan cuaca bagus untuk berlayar, datanglah dan jangan sampai terlambat. Atau aku tidak akan pernah menawarimu lagi, Arulabok. Begitulah bagaimana Arulabok akhirnya diajak oleh Dullah pergi melaut. Sejak hari itu, tak ada satu hari melaut pun yang tidak membikin hati Arulabok gembira. Sementara Dullah sendiri merasa kehadiran Arulabok memberinya keberuntungan. Selama melaut bersama Arulabok, hasil tangkapan ikannya tidak pernah mengecewakan. Bahkan beberapa kali mereka berhasil menangkap ikan berukuran jumbo. Kuakui, kau bocah pembawa keberuntungan, ujar Dullah sambil terkekeh sewaktu berhasil menangkap ikan cakalang besar. Ayolah Patua, sudah kubilang jangan memanggilku bocah. Kau pasti sekarang menyesal mengapa tak mengajakku sedari dulu. Dullah hanya kembali terkekeh. Arulabok pun ikut tertawa. Arulabok akhirnya bercerita kepada Dullah mengapa ia ingin ikut melaut. Ia ingin kabur dari pertengkaran-pertengkaran yang setiap hari terjadi di rumahnya. Ia tidak tahan setiap hari melihat ibunya dipukuli ayahnya. Lalu, ia mulai menyadari bahwa itu bukan hanya terjadi pada keluarganya, tetapi ia pun melihat hal serupa di rumah-rumah yang lain. Ia pikir samudra dapat membawanya melihat dunia yang lebih luas ketimbang pulau kecil tempat tinggalnya yang penuh dengan siksaan dan kemiskinan. Kau pasti tahu, Pak Tua, pulau kita dipenuhi oleh pemabuk. Ya, itu terjadi sejak orang-orang asing itu datang ke pulau kita, memaksa orang-orang kita berhenti melaut untuk menanam pala dan cengkeh. Dari mana sebenarnya orang-orang asing itu? Aku tidak pernah tertarik dengan mereka. Kurasa negeri mereka juga miskin, sehingga mereka perlu jauh-jauh datang kemari. Apakah kalau kita terus berlayar jauh meninggalkan pulau ini, kita akan menjumpai pulau-pulau miskin lain? Entahlah. Lagi pula perahu kita terlalu kecil untuk bisa sampai ke pulau lain, kehidupan lain. Kita butuh perahu yang lebih besar. Apa maksudmu kehidupan lain? Dan mengapa kau masih saja melaut, Pak Tua? Lihatlah ke langit malam, bocah. Selama melaut, aku kerap membayangkan bintang-bintang di sana layaknya pulau-pulau yang mengapung di samudra tanpa batas ini. Tampaknya bintang-bintang itu sangatlah jauh. Ya, dan mungkin lantaran begitu jauhnya, ketika cahayanya sampai ke sini, bintang itu sendiri sudah mati. Maksudmu bintang-bintang itu memiliki kehidupan seperti kita? Entahlah, pikiranku terlalu cepat untuk mengetahuinya. Apalagi aku cuma baca koran basi setiap hari, kata lelaki tua itu sambil mengikat jalannya. Tapi setiap nelayan sepertiku tahu cerita tentang bintang-bintang yang dahulu pernah ada, lalu menghilang. Arulabok hanya menyimak, terkagum dengan omongan lelaki tua di hadapannya itu. Barangkali anak-anak muda sepertimu nanti yang akan menemukan jawabannya, Arulabok. Entahlah, Pak Tua, aku harus jujur padamu. Ayahku tidak akan suka aku melaut bersamamu. Ya, aku sudah tahu, waktu itu matamu tak bisa membohongiku. Lalu, kenapa kau mau mengajakku? Mungkin karena kau tampak pekerja keras dan tidak cengeng, tapi kurasa aku keliru untuk yang terakhir. Sial, ujar Arulabok sembari menata kail dan mata pancing, lalu memutar perahunya untuk pulang. Dullah hanya tersenyum. Pak Tua, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Apa kau pernah berkeluarga? Dullah diam. Sejurus kemudian ia menjawab, ya, aku pernah menikah dan punya seorang anak lelaki. Seharusnya saat ini dia seusiamu. Arulabok tak hendak bertanya lebih lanjut. Tetapi Dullah melanjutkan kalimatnya. Ia demam dan meninggal sewaktu aku sedang melaut berhari-hari. Ibunya lantas begitu membenciku dan tidak pernah kembali. Itulah percakapan terakhir Arulabok bersama Dullah di atas laut. 2 hari kemudian, ia dihajar oleh ayahnya lantaran seseorang memberitahu kepergiannya bersama Dullah.
Kupikir kau sekedar keluyuran dengan teman-teman berandalanmu itu. Ternyata selama ini kau pergi melaut, ujar ayah Arulabok sambil melecutinya dengan tulang daun kelapa. Mau jadi apa kau anak setan? Nelayan? Kau mau seperti si Dulah yang menyedihkan yang ditinggal mati anak dan istrinya yang gila itu, heh. Ia lalu memukuli Arulabok habis-habisan. Biar kapok, bikin malu orang tua saja. Arulabok sebenarnya bisa tahan dengan perkataan maupun pukulan-pukulan itu. Tetapi ia tidak tahan ketika melihat ibunya menangis sambil memohon-mohon kepada ayahnya untuk berhenti memukuli Arulabok, yang justru membuat ibunya mendapatkan perlakuan serupa. Arulabok teringat itu selagi kembali ke rumah Dulah. Ia telah memetikkan beberapa tangkai daun jarak untuk mengobati lelaki tua tersebut. Sambil berjalan, ia membayangkan tentang perahu besar yang pernah diceritakan Dulah. Di belakangnya, lautan menghampar, ombak tak henti menghajar karang, dan perahu-perahu tua yang sudah lama karam.